Bebas. Insya Allah besok ketemu ya Mas Intan ya. Iya bun. Oke my love. Malah ya dia pilih. Sekolah bun, sekolahnya masuk jam 7.45, jam 7.15 jalan. Pokoknya jam 7 bangun, lu mandiin, jangan dibawa jam 7 kasihan. Iya. Jam 7 bangun, ini 7.15 jalan. Makanya suruh siapin sama Maria aja biar di mobil sarapannya. Ini kangen mami gak sih? Kangen. Jelek, ada jelek banget sih, ada bau banget sih. Ada jigongnya bau banget. Wangi. Bunda bilang ada bau banget. Ada bukan jigongnya, ada rambutnya bau. Ada terus kalau rambut ada bau, jigong ada yang bau juga. Bye. 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 Kita bye. Bye. Jika bermain duluan. Halo Bunda. Halo Bunda. Sehat ya Bunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemana nih kita? Di sini kita Bunda. Oke. Ayo foto bareng kita. Terima kasih banget nih Mas Ari, banyak ngebantu banget aku di sini. Jadi alhamdulillah aku happy banget karena perawatannya oke, pelayanannya oke, dan menurut aku rumah sakit yang makanannya enak. Enak ya Bunda ya. Iya, karena kadang-kadang kan kita masuk rumah sakit aku kan nggak ada gejala apa-apa tuh, jadi makanan tuh berasa banget gitu. Kalau nah ini makanannya semua berasa, jadi kita nggak stres juga gitu. Makanannya juga, pokoknya makanannya oke banget. Aku di sini hampir 12 hari. 12 hari ya Bunda ya. 12 hari karena ada walaupun negatif harus cek berkali-kali dulu. Berkali-kali betul. Biar lebih mantep gitu. Oke guys, kita mau pulang langsung kegiatan lagi. Udah lama nggak gerak. Udah lama nggak gerak ya Bunda ya. Mas Ari, makasih banyak ya. Sama-sama Bunda, terima kasih banyak ya mempercayakan pada Rumah Sakit Premier Bintaro. Pemirsa, setelah 11 hari menjalani isolasi di sebuah rumah sakit di kawasan Bintaro karena positif terpapar COVID-19, usai liburan di Turki, Ashanti akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah setelah hasil tesnya dinyatakan negatif dari virus COVID-19. Alhamdulillah seneng udah selesai 10 hari karantinanya, terus lebih kali ya 11 hari karena kan aku nggak boleh PCR sampai yang ditentuin sama dari sana gitu. Jadi hari pertama pas positif, terus baru PCR lagi di hari ke-10, terus pas negatif hari ke-11 PCR lagi, terus negatif lagi baru boleh pulang. 4 kali, pokoknya harus 4 kali. Jadi negatifnya berturut-turut, positifnya ya sekali yang pertama itu. Istri Anna Hermansyah itu sudah tak sabar untuk segera bertemu dan kumpul bersama keluarganya. Di samping juga rindu untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Hingga saatnya waktu yang dinanti pun tiba. Setelah 12 hari berpisah, Ashanti akhirnya bisa bertemu dengan dua buah hatinya yang sudah rindu ingin bertemu ibundanya. Momen pertemuan Ashanti dengan keluarga pun diunggah di kanal YouTube-nya. Kangen sama kayak Bunda, ya Allah. Nih, Bunda udah punya ini. Kayak kemarin kan. Mas, pesannya. Ajarnya pokoknya bundanya keluar mau makan sushi. Arsya seneng nggak keluar karantina? Seneng banget ya. Ada buat cium apartemennya. Udah ngumpul lagi bertiga. Sekarang kami tanya Mei dulu, gimana rasanya udah kumpul sama Bunda lagi? Enak.
Enak. Ya kalau nggak bantalan tangan dia gini. Dia tuh tidurnya harus kayak gini nih guys tuh. Iya. Itu namanya bantalan tangan guys. Kalau nggak dia nggak bisa tidur. Bayangin berapa hari nggak ada bunda, nggak bantalan tangan. Coba. Syah, mami mau tanya deh Syah. Kalau udah gede nanti kalau kan sebentar lagi Arsya harus tidur sendiri, kata ayah. Terus kalau nggak bantalan tangan gimana? Jangan bantalan tangan ke Arsi ya. Bantalan ke Arsi. Arsi nggak mau. Nah, Karsi biasa kalau adek bantalan tangan ke Arsi ya? Gini. Kasih bantalan tangan dan. Gitu gemerin Gak mau Arsinya. Kenapa kok kamu kayak gitu? Dia tuh kalau setiap mau bantalan tangan tuh kayak Kasih bantalan tangan dong gitu. Gimana? Ngomongnya gimana deh? Oh, Ke Arsi. Kalangin ada mau bantalan tangan. Kayak kangen Adek kangen nggak sama bunda? Jawab kayak lagi video call dong. Adek kangen nggak? Kangen. Seperti diketahui, sebelum menjalani isolasi dan terpapar virus mematikan tersebut, Ashanti tidak merasakan gejala yang berat kecuali demam biasa dan tenggorokan terasa tidak enak. Nggak ada gejala apapun yang aku rasain kecuali agak bindeng sama agak tenggorokan agak sakit, itu doang. Tapi yang kayak demam, batuk atau flu yang parah atau hilang penciuman apa sama sekali nggak ada. Jadi emang gejalanya sangat amat ringan dan ya udah, tapi karena positif kan harus isolasi kan di rumah sakit, jadi ya udah. Aku dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada gejala apapun. Dan saat itu stresnya karena kan takut kayak Aurel lagi hamil, duh jangan sampai dia kena, apalagi kan mau lahiran, terus juga pikirannya udah lagi banyak yang lain gitu. Banyak ketakutan itu aja sih, jadi alhamdulillahnya juga aku nggak ada gejala, padahal kan ada penyakit bawaan gitu, nggak ada gejala yang lain. Maka aku juga bingung, kayak positif tapi waktu aku pertama dulu yang kena itu kan sampai parah banget. Apa mungkin ini salah satu juga efeknya kita vaksin kali ya 2 kali itu, mungkin ya, atau memang ternyata kayak virus yang baru ini emang gejalanya. Tapi pas aku tanya-tanya ke asistenku yang kena, ke keluargaku yang di Amerika yang kena, semua bilang mereka cuma flu batuk aja, kayak flu batuk biasa. Nah aku even nggak batuk, nggak flu parah, cuma ya bindeng sama tenggorokanku tuh kayak nggak enak aja 2 hari. Namun, kepulangan Ashanti dan keluarga serta Atta dan Aurel ke rumah mengundang cibiran miring dari netizen. Banyak netizen menuduh bahwa kepulangan Ashanti dan keluarga besarnya ke tanah air sehabis liburan panjang di negara yang terkenal dengan wisata balon udara itu dianggap membawa virus COVID-19 varian baru Omicron. Lantas, apa tanggapan ibu sambung Aurel dan Azriel atas komentar miring netizen tersebut? Apa, itu namanya hidup kan. Jadi kalau aku sih lebih merasa ya nggak apa-apa. Aku kan memang pada saat itu kondisinya pesawat dibuka setiap hari. Terus negara kita menerima warga negara asing. Bahkan di Maret nanti ada MotoGP kan di sini gitu. Jadi kita juga nggak pernah kayak aku udah 1 tahun kemarin bener-bener lockdown, nggak kemana-mana. Baru di tahun kedua aku kan sempat berobat. Nah sekarang ini ya kita emang kalau dibilang pure liburan juga enggak. Tapi kalau bukan liburan juga ya namanya keluar negeri kan pasti ada jalan-jalannya ya gitu. Tapi kan kita lebih ke aku nganterin anak-anak untuk ketemu keluarga besarnya di mana sampai dari pas nikah sampai hamil kan belum ketemu gitu. Itu aja sih. Alhamdulillah seneng banget kemarin akhirnya bisa kumpul sama keluarga besar semuanya. Sebenarnya sih lebih ke minta restu ya, karena kan dari sejak menikah nggak pernah dia ini ketemu orang tuaku gitu. Dari semenjak nikah, dari akad kan mungkin teman-teman juga di Indonesia tahu kalau misalnya orang tuaku tuh nggak hadir gitu, karena memang ada di sana keperluan yang nggak semuanya bisa dikasih tahu, berobatnya apa segala macam. Kemarin ya memang Bunda kita yang Pipi harus juga kesana. Iya, gitu. Bunda Pipi akhirnya ketemu karena kan waktu itu belum sempat pernah ketemu Betul, ya sama betul. Abi, sama Umi gitu. Kemarin ketemu, seneng banget. Akhirnya orang tua bisa ngobrol, bisa quality bisa mendoakan time, juga sama bisa cucunya, doain cucu. bisa Jadi, bisa apa ya, ngasih doa-doa, ngasih Jadi wejangan, sebenarnya kemarin, iya. ngasih restu buat kelahiran, dan itu penting banget sih buat kesehatan istri dan bayinya nanti. Sementara itu, menjawab tudingan miring netizen tersebut, Dr. Tirta selaku relawan medis pun angkat bicara seputar kepulangan Ashanti dan keluarga besarnya ke tanah air sehabis liburan di Turki. Trauma enggak. Kenapa? Karena aku
dengan kepergian kemarin itu aku membawa anak-anak untuk bisa bertemu keluarga besar. Kebahagiaan banget kita selama di sana bisa ngobrol sama besan. Kalau orang nanya, kita juga banyak yang pengen ketemu keluarga. Ya itu kan sebenarnya hak orang masing-masing mau pergi atau enggak. Toh bandara dibuka, toh nanti ada MotoGP juga ini dibuka. Cuma yang saya sedih, kok sebelum aku mendeklar aku kena COVID, tiba-tiba media duluan yang mengeluarkan, dan media juga mendapatkannya dari mana? Pasti kan nggak mungkin media mencari-cari, itu kan nggak mungkin. Pasti media juga dapat informasinya dari mana, saya nggak tahu gitu, bahwa tiba-tiba akunya positif hari ini, besoknya langsung aku belum nulis. Aku tuh baru nulis gara-gara udah rame di media, terus aku udah diisolasi tuh. Aku pikir kalau aku nggak nulis nanti kan malah beritanya simpang siur, makanya aku tulis. Tapi itu udah siang, paginya tuh beritanya udah keluar Ashanti positif Omikron. Nah setahu aku positif Omikron itu kan harus dicek 24 jam kali 2 gitu. Tapi ya mungkin memang di bandara itu adalah semuanya cek buat cek apa aku nggak gitu paham lah, ikutin aja. Yang penting memang udah mungkin sudah jalannya, yang penting kalau dibilang trauma enggak. Jadi kejadian-kejadian kayak Ashanti kemarin tuh, Kak Ashanti, dia curhat ke saya tuh setelah kena hujatan di Twitter. Dihujat bahwa kamu salah nih, kamu nih. Harusnya orang-orang kayak Ashanti ini yang harusnya speak up bahwa dia udah 2 kali vaksin, gejalanya juga ringan mau TG tuh, orang ngomong saya ringan. Tapi dihujat seolah-olah dia menyebarkan kematian, padahal dia fokus karantina. Jadi harusnya yang difokuskan di sini orang-orang kena Omikron ini difokuskan dan dituntun supaya dia gejalanya nggak sampai berat, itu gimana gitu.